Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan malam, di mana firman Tuhan pada saat ini berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 42 sampai 45 dengan perikop Petrus dan Kornelius. Dan firman Tuhan untuk kita saat ini kami angkat dengan tema kesetaraan di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari sejenak kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami bersama mau mendengar akan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus membimbing kami, memberi kami hikmat pengertian, sehingga kami dapat menyampaikan, mendengar, merenungkan, dan belajar dari firman-Mu ini. Dan biarlah iman pengharapan kami semakin hari akan semakin kuat di dalam Tuhan, dengan bimbingan dan tuntunan melewati firman-Mu. Hanya semua ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sejak semula ketika diciptakan, manusia memang berbeda satu dengan yang lain. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, kepribadian, karakter, dan seterusnya. Dan seiring berjalannya waktu, kemudian berbeda pula keberadaannya, terbagi-bagi dari berbagai suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan seterusnya. Kalau digali dari kitab suci, sesungguhnya awal Sang Pencipta menciptakan perbedaan adalah supaya manusia saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia, betapa sering perbedaan menjadi konflik, perpecahan, perseteruan, dan seringkali dipakai sebagai alat mendiskriminasi satu dengan yang lain. Saudara-saudara, sesuai latar belakang nas kita hari ini, bangsa Yahudi dan non-Yahudi, dan berdasarkan tradisi yang memang sangat berbeda satu dengan yang lain, bagi mereka orang-orang Yahudi yang sudah Kristen pun ternyata masih ada pemikiran bahwa bangsa non-Yahudi adalah bangsa yang tidak layak menjadi umat Tuhan. Bahkan boleh dianggap sebagai bangsa kelas 2 di hadapan Tuhan dibandingkan bangsa Yahudi. Tapi walaupun beda suku bangsa Yahudi dan non-Yahudi, melewati nas ini, melewati kisah dan perjumpaan Rasul Petrus dengan seorang yang bernama Kornelius, sang perwira Romawi yang saleh, diperlihatkan dan dinyatakan kepada kita tentang kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus akan menghakimi semua orang. Dalam ayat 42 dikatakan, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Garis besarnya adalah semua orang sama. Dalam hal semua orang akan dihakimi pada akhirnya. Dari segala suku bangsa, bahasa, adat, budaya, bahkan agama manapun akan menghadapi penghakiman di hadapannya. Dan sedikit barangkali bocorannya untuk kita atau kisi-kisi dari dasar untuk penghakiman itu hanyalah berdasarkan perbuatan, baik atau jahat, bukan berdasarkan suku bangsa, adat, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 misalnya mengatakan demikian, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dan semua bangsa,
tidak pandang bangsa manapun, akan dibawa untuk dihakimi di hadapan Kristus. Dalam Matius 25 ayat 31 dan seterusnya, kita juga bisa lihat di situ menyampaikan hal itu. Kemudian yang kedua, saudara yang dikasih dalam Tuhan, semua orang dari segala suku, bahasa, bangsa manapun memiliki kesetaraan di hadapan Tuhan. Bahwa mereka akan mendapat hak yang sama untuk diampuni asal percaya. Dan selanjutnya akan menerima karunia-Nya, karunia Roh Kudus-Nya. Dalam ayat 43 mengatakan, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Dan akan mendapat karunia Roh Kudus. Dalam ayat 45 bagian akhir mengatakan bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Begitu ayat yang ke-47 dan seterusnya. Karena itu, saudara-saudara, sebagai orang-orang yang sama-sama percaya kepada Kristus, kita tidak boleh saling menghakimi seolah-olah kita yang layak, yang lain tidak. Seolah-olah ajaran kita yang paling benar, mereka tidak. Seolah-olah gereja kita yang bisa masuk surga, gereja lain tidak. Kita tidak boleh menghakimi dan menilai orang lain berdasarkan penampilannya, suku, bangsa, adat, budaya, dan sebagainya. Sekiranya kita boleh bercermin dari firman Tuhan, Tuhan tidak memandang itu semua. Tetapi yang dilihatnya, apakah kita percaya? Bagaimana hati, perbuatan, sikap hidup kita? Dalam 1 Samuel 16 ayat 7, ketika Samuel harus memilih seorang raja menggantikan Saul, dia mendapatkan anak-anak Isai yang perawakannya elok, tinggi, menawan. Tetapi apa kata firman Tuhan? Jangan lihat perawakannya yang elok, aku menolaknya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saudara, Tuhan Yesuslah yang berhak menentukan kita masuk surga atau tidak. Dialah hakimnya. Dan siapapun kita, suku, bangsa, kaya, miskin, pintar, pejabat tinggi, atau orang-orang biasa saja, tidak usah dipersoalkan. Yang penting yang harus kita prioritaskan dan yang pasti dinilai di hadapan Tuhan. Sudahkah kita menjadi orang yang percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan? Dalam nas ini seorang tokoh non-Yahudi bernama Cornelius, sang perwira, pejabat tinggi. Bukan seorang rohaniawan, tapi justru menjadi orang yang dapat karunia luar biasa di hadapan Tuhan dan mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan karena dia percaya, karena hidupnya yang saleh. Jadi semoga ini menjadi suatu pembelajaran iman untuk kita bersama, bahwa di hadapan Tuhan kita semua sama. Yang pertama, kelak semua akan dihakimi. Yang kedua, kita mendapat hak yang sama untuk diampuni, untuk mendapat kasih karunia. Yang penting hati kita percaya. Yang penting kita bersungguh-sungguh dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang mendengar, menerima, mengimani, dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita satu hati bersama, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Biarlah melatih firman ini, kami dibimbing untuk boleh menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan. Terutama juga dalam memperlakukan satu dengan yang lain, bahwa kami semua sama di hadapan Tuhan. Asal kami percaya, hidup berkenan di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Beri kami hikmat pengertian untuk lebih lagi mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami dapat dituntun
menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa menyertai semua umat-Mu dimanapun saat ini yang mendengar firman, agar dapat menjalaninya dalam hidup mereka masing-masing. Di tengah-tengah dunia saat ini, biarlah kami semakin kuat dalam iman, pengharapan, dan kasih seturut kehendak Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Kami hanya serahkan semua ini dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.